Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat? Sehat lah ya. Alhamdulillah. Baiklah, cuman ada Habil, Nisa, sama Adel nih ya. Gak apa-apa lah, cuman 3 orang. Lebih sedikit, lebih bagus sih sebenarnya. Ya, kita bisa banyak diskusi nanti. Kalau diskusi. Oke, nah, itu masuk Sinopri ya. Nah, oke deh, 4 orang. Baiklah, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, mohon doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang usaha dan energi ya. Dan semalam kita, kalau kalian lihat di psikologi kan itu materinya ulangan ya, ulangan harian. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita di bab yang berikutnya. Judulnya adalah nih, momentum dan impuls ya. Ada 3 sebenarnya, momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya ngomongin tentang momentum dan impuls ya. Tapi momentum di sini bukan definisinya nggak sama yang biasa kita ucapkan ya. Momentum gitu. Oh, ini momentum yang pas ini untuk nembak si A. Nah, bukan yang kayak gitu ya. Jadi momentum di sini definisinya berbeda ya. Tapi sebelum melihat definisi ya, Bapak akan sampaikan dulu ini indikator pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi momentum. Kemudian mampu menghitung besarnya momentum. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan apa sih itu impuls. Kemudian mampu menghitung besarnya impuls. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan hubungan antara impuls dan momentum. Nah, ini indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, let's go. Kita masuki materinya ya. Momentum dan impuls. Nah, ini teorinya sebenarnya sih singkat aja ya. Jadi momentum itu secara pengertian adalah ukuran benda itu diubah arah geraknya. Jadi misalkan seberapa sukar sih benda itu diberhentikan ketika bergerak gitu. Itu sebenarnya momentum. Seberapa sukar atau mudahkah benda itu dihentikan pada saat bergerak, atau pada seberapa sukar atau mudahnya benda itu diubah arah geraknya. Itu namanya momentum dalam fisika ya. Jadi secara matematis momentum itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan ya. Jadi momentum itu adalah massa dikali kecepatan gitu. Nah, semakin besar kecepatannya ya, maka
tingkat kesukaran kita untuk menghentikan benda itu akan semakin sukar juga, gitu kan? Artinya momentum dengan kecepatan itu sebanding. Atau kalau dihubungkan dengan massa, makin besar massanya, misal ada bola 1 kilo menggelinding, kita coba hentikan bola 1 kilo ya, menggelinding ke arah kita, terus kita berusaha hentikan. Nah, itu akan jauh lebih mudah kalau dibandingkan dengan bola yang besarnya mungkin 20 kilo menggelinding ke arah kita, mau kita hentikan. Kan makin sukar dihentikan kalau masanya gede kan. Maka kalau masanya besar, itu udah pasti momentumnya juga besar. Gitu. Nah, jadi momentum itu pasti ada kalau bendanya bergerak. Gitu. Kalau benda bergerak, pasti di situ ada momentum. Gitu. Jadi momentum itu dituliskan simbolnya P ya, huruf P. Nah, satuannya adalah kilogram meter per detik. Ini adalah satuan dari momentum. Massa dalam satuan kilogram, V itu kecepatan dalam satuan meter per sekon. Gitu. Kira-kira cukup jelas nggak definisi momentum? Jelas, Sir. Jelas ya. Bapak ulangi, momentum itu secara pengertiannya adalah tingkat kesukaran benda untuk dihentikan. Kalau lagi bergerak, tingkat kesukarannya. Makin besar massanya, makin besar kecepatannya, maka makin sukar benda itu untuk dihentikan atau diubah arah geraknya. Itu momentum dalam fisika ya. Nah, yang kedua, momentum itu adalah besaran vektor. Jadi ingat nih, besaran vektor. Kalau besaran vektor, maka aturan-aturan dalam vektor itu berlaku di momentum. Ya. Jadi aturan-aturan dalam vektor Bapak ingatkan, kalau dia searah, misal nih ada P1 arahnya ke kanan, momentum 1 ya, P2 arahnya juga ke kanan misalkan. Maka untuk menghitung momentum totalnya itu kalau dia searah berarti momentum totalnya adalah P1 ditambah P2. Kan gitu. Yang kedua, kalau berlawanan arah, P1-nya misalkan ke kanan. Kalau berlawanan, P2-nya ke kiri, maka besarnya momentumnya dikurangkan. P1 kurang P2. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Gitu. Dikurangkan lah intinya. Kalau berlawanan arahnya. Kalau dia membentuk, kalau dia tegak lurus, ya misalkan arah P1-nya ke kanan, P2-nya ke atas gini, tegak lurus. Maka momentumnya itu adalah pakai aturan Pitagoras ya, P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Gitu. Kalau membentuk sudut yang enggak 90, kalau tegak lurus kan sudutnya 90. Maka pakai persamaan yang panjang itu, P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 dikali cos theta. Gitu. Ingat untuk aturan-aturan vektor? Ingat? Oh, ini.
Ini ya, kalau dia sudutnya tidak 90 derajat. Kalau sudutnya bukan 90 derajat, maka ngitung P-nya, ngitung momentumnya itu pakai persamaan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 kosinus theta. Ini ya. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Jadi momentum itu kalau ditulis dalam komponen vektor Px, tadi momentum itu massa dikali kecepatan ya. Jadi kalau dituliskan dalam komponen vektor terhadap sumbu X berarti massa dikali Vx, berarti kecepatan dalam sumbu X-nya. Atau Py sama dengan Mpy, atau Pz Mvz gitu. Jadi tergantung arah kecepatannya. Gitu. Yang berikutnya, hubungan antara momentum dengan gaya. Nah, perubahan momentum setiap waktu itu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan arahnya sama dengan gaya tersebut. Jadi ini sebenarnya ya ini dia. Ini kalau kita hubungkan sama F itu sama dengan M kali A, itu hukum berapa Newton ya? Masih ingat nggak? 2, Pak. Jadi kalau Bapak bikin gini, sigma F sama dengan perubahan momentum benda tiap satuan waktu. Berarti kalau perubahan momentum itu kan delta P ya. Ini kan katanya sebanding dengan gaya resultan. Gaya resultan itu kan delta F. Sama dengan perubahan momentum tiap satuan waktu. Berarti kita bisa tuliskan delta P per delta T. Gitu. Delta P, P tadi kan massa dikali kecepatan ya. Berarti kalau delta, berarti massa dikali kecepatan akhir dikurang, ini kan sebenarnya P2 dikurang P1 ini kan. Delta P itu kan P2 dikurang P1. Ini delta T berarti T2 kurang T1 gitu itu kan. Jadi ini 2, Bapak bikinlah 2 di sini. MP2 dikurang MP1 per delta T gitu ya. Ini sama dengannya bukan di sini letaknya. Di sini. Nah. Udah, ini Bapak tuliskan sama dengan M-nya Bapak keluarkan. M V2 dikurang V1 itu kan sama dengan delta P ya. P2 dikurang P1 per delta T. Nah, masih ingat apa itu delta P per delta T? Rumus apa itu? Perubahan kecepatan dibagi waktu. Rumus apa? Rumus dari percepatan. Jadi, nah, inilah hukum 2 Newton. Jadi, hubungan momentum dengan gaya inilah dia. Delta F sama dengan M dikali delta P per delta T. Bisa? Bisa? Oi.
Bisa lah ya. Ini persamaannya ya. Nah, kemudian gaya impuls. Di matematika Bapak tanya dulu, udah belajar diferensial sama integral belum? Udah belajar belum? Mana nih suaranya? Udah belajar belum? Belum, Sir. Belum ya? Oh, ya deh. Enggak usah jauh-jauh lah Bapak menjelaskan integral sama diferensial ya. Ini dulu aja yang dipahami. Nanti makin pening pula kalian. Apa itu diferensial sama integral? Sekarang gaya impuls. Gaya impuls itu, ini kan momentum ya, delta P sama dengan P1 dikurang P2. Ini dibaca integral. Yang kayak bebek ini. Leher bebek. Ya. Jadi kalau diintegralkan, FDT itu adalah I. I itu adalah impuls. Ya. Jadi di sini impuls itu ya nanti di slide berikutnya mungkin. Nah, impuls itu nanti besarnya sama dengan delta P. Nah, perubahan momentum. Ya, impuls adalah perubahan momentum. Itu yang perlu diingat. Ya. Jadi I sama dengan delta P. Artinya impuls adalah perubahan momentum. Ya. Atau bisa juga I sama dengan perubahan momentum. Nih ya. Nah, rumus perubahan momentum ini F dikali delta T. Berarti bisa juga ditulis impuls itu besarnya adalah F dikali delta T. Gitu. Ini persamaannya. Untuk mencari impuls. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk impuls? Jadi kalau ditanya apa itu impuls? Impuls adalah perubahan momentum, ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ini ada hukum kekekalan momentum. Kapan terjadinya hukum kekekalan momentum? Kalau kemarin kita udah belajar hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi berarti EM1 sama dengan EM2 kan gitu. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, kalau berbicara tentang hukum kekekalan momentum, berarti P1 sama dengan P2 gitu. Atau di sini karena ini MP2 berarti P2 sama dengan P1. Artinya sama, kekal. P2 sama dengan P mula-mula sama dengan P akhirnya. Kapan terjadinya hukum kekekalan momentum? Apabila resultan gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Artinya nggak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ya. Maka kalau tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, maka terjadi hukum kekekalan momentum. Artinya momentum mula-mula itu besarnya sama dengan momentum akhir. Atau P2 sama dengan P1. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan momentum dihubungkan dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu kan setengah MP kuadrat. Gitu ya. Sedangkan momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi kalau dituliskan EK sama dengan setengah MP kuadrat. MP-nya diganti P. Kan P-nya ada 2, berarti setengah P dikali V. Gitu. Berarti rumus energi kinetik bisa juga pakai setengah PP. Nah, PP. Bisa?
Bisa, Sir. Saya. Jadi energi kinetik itu nanti kalau dihubungkan sama yang lain-lain ada banyak rumusnya. Ya. Nah, ini kalau dihubungkan sama momentum setengah P dikali V. Terus bisa juga diubah ya. Kalau nanti misal di soal nggak ada V-nya, nggak ada V-nya, kecepatannya nggak ada, tapi yang diketahui cuma massa bendanya, maka bisa diubah persamaannya. Setengah PV dikali M per M. Misalkan ini M per M kan 1 ya, kan nilainya tetap setengah PV ya. Nah, cuman ini mau dihilangkan P-nya. Jadi bisa juga seperti ini. Setengah P kuadrat per M. P kuadrat, karena P dikali M itu adalah P kan. V dikali M itu adalah P. Ya kan? P itu kan M kali V. Nah, jadi P dikali P kan P kuadrat. Gitu ya. Per M. Ini M-nya masih ada di bawah. Maka bisa juga persamaan energi kinetiknya setengah P kuadrat per M. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya materinya untuk impuls dan momentum? Pas? Pas ya? Oke, Bapak kasih contoh soal. Sebuah bola masanya 200 gram, dilempar mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti kita tulis dulu bersama apanya yang diketahui. Yang diketahui berarti massa ya, 200 gram. Dilempar mendatar dengan kecepatan V. P-nya 5 meter per sekon. Kemudian bola dipukul searah dengan arah mula-mula. Ini ingat, searah. Ini clue-nya ini. Momentum itu kan besaran vektor. Jadi kita ngomongin arah di situ. Nah, kalau dia searah, nanti yang ini nilai 15-nya kan dipukul searah. Berarti P aksennya ya, P setelah dipukul itu positif nilainya. Nah, kenapa positif? Karena dia searah. Kalau nanti arahnya berlawanan, nanti V aksennya itu negatif nilainya. Gitu ya. Karena dia searah berarti V aksennya itu adalah 15. Lamanya bola bersentuhan dengan pemukul 1 milisekon. Berarti waktu. Berarti itu delta T-nya ya. 1 milisekon. Yang ditanya adalah gaya yang diberikan oleh pemukul. Berarti F-nya yang ditanya. Nah, kita pakai persamaan ini. I itu kan F dikali delta T. Atau bisa juga I itu perubahan dari momentum. Ya kan? Berarti F dikali delta T sama dengan perubahan momentum. Berarti massa MP2 gitu kan? Dikurang MP1. Atau F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang V1. Gitu. Kita masukkanlah F dikali delta T-nya 1 mili, berarti 1 dikali kita ubah ke dalam satuan sekon. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 3 mili ke sekon ya. Mili itu kan negatif 3 ya, 10 pangkat negatif 3. Baru 200 gram. Ini juga diubah dalam kilogram.
gram ke kilogram itu 10 pangkat negatif 3. V2 dikurang P1 berarti 15 dikurang 5. Gitu. Ini mati ya, bisa kita coret. Berarti F sama dengan 200 dikali 10. Berarti 2000 ya. Atau 2 dikali 10 pangkat 3 Newton. Bisa? Untuk contoh soal nomor 1. Bisa ya? Oke. Terima kasih. Satu soal lagi. Kita tuliskan yang diketahuinya dulu. Diketahui masanya 0,15 kilogram. Dilempar horizontal ke kanan. P-nya 20 meter per sekon. Nah, kalau ke kanan kita anggap positif ya arahnya. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri katanya. Berarti V-aksenya berapa? Negatif 20. Mid 20 Iya, negatif 20. Yang ditanya adalah impulsnya. Berarti yang ditanya adalah I. Pakai persamaan apa I? Impuls tadi apa? Perubahan momentum. Iya. Berarti M dikali P2 dikurang P1. Gitu kan? Berarti 0,15 dikali P2-nya berapa? P2-nya yang ini ya. P aksen itu P2. P mula-mula yang ini. P2-nya berarti negatif 20. Ya. Dikurang P1 berarti dikurang 20. Nah. Berarti 0,15 dikali berapa? Negatif 40 ya. 40. Berarti nolnya hilang 1, berarti menjadi 1,5 kali 4. Berapa itu? 6. 6. Negatif ya, ada negatifnya ya. Negatif 6 Newton kali skor. Nah, jawabnya adalah ini. Makanya hati-hati, ada negatif, ada yang positif nih nilainya. Makanya tanda di sini harus kalian perhatikan di soal. Kalau arah kecepatannya sama, berarti positif. Tapi kalau berlawanan arah, maka salah satunya ada yang negatif arahnya, besarnya. Paham sampai sini, Nak? Paham. Paham ya? Paham. Baik, Bapak rasa karena waktunya sudah habis, ya, Bapak sudahi dulu sampai sini. Ini masih ada sih sebenarnya beberapa contoh soal lagi. Tapi nanti deh bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.